napas hidup. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya dulu kehadiran anak-anak. Ada yang tidak hadir? Ada. Yang tidak hadir, ada yang sakit? Ada. Baik, kalau ada yang sakit, kita mendoakan sehingga minggu depan mereka bisa sehat dan kita bisa belajar bersama-sama. Nah, sebelum kita masuk dalam materi kita, Ibu minta Ariansi yang ada di depan untuk memimpin kita menyanyi sebuah lagu dan memimpin doa pembukaan. Sukacita 34. Tiba saatnya kami anak-anak belajar, karena itu engkau mari bersama-sama dengan kami mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya berjalan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, terima kasih Randy yang telah memimpin kita dalam doa. Dan hari ini kita ada dalam materi kita, yaitu pelajaran pada bab yang ke-7, yaitu nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidup menurut kitab Galatia 5 ayat yang ke-26 ya, sampai dengan ayat yang ke-26. Jadi topik pembelajaran kita yaitu elemen manusia dan nilai Kristiani. Elemen nilai-nilai Kristiani dan tujuan pembelajaran. Ada 3 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan nilai-nilai Kristiani. Lalu yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi nilai Kristiani yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-26. Lalu yang ketiga, yaitu peserta didik menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan dan kita ada di semester 2 untuk belajar pendidikan agama Kristen. Sebelum KBM kita hari ini, Ibu harapkan semua murid bisa ambil waktu untuk konsentrasi terhadap materi kita. Jadi kita ada di semester 2 ini, kita akan belajar tentang nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidup kita. Hal yang pertama kita akan bahas tentang pengertian nilai-nilai Kristiani. Di sini menurut Spranger, dikutip oleh Sunario Kartadinata 1988, nilai merupakan suatu tatanan yang dijadikan panduan dalam bersikap dalam situasi sosial tertentu. Jadi nilai merupakan sesuatu yang diyakini oleh individu, menimbang dan memilih alternatif yang diyakini kebenarannya dan mendorong orang untuk mewujudkannya. Lalu yang kedua produk sosial yang diterima sebagai milik bersama dengan kelompoknya. Lalu yang ketiga, sebagai standar konseptual yang relatif stabil yang membimbing individu dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka memenuhi kebutuhan psikologisnya. Jadi kita simpulkan, nilai adalah konsep yang dijadikan prinsip hidup yang menjadi acuan bagi manusia dalam bersikap dan bertindak.
Dengan demikian nilai Kristiani adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh orang Kristen untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan hidup berdasarkan ajaran Yesus Kristus. Hal yang kedua kita akan membahas isi nilai-nilai Kristiani dalam Alkitab Perjanjian Baru. Di sini kita mengenal kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Yesus mengatakan bahwa kerajaanku bukan dari dunia tetapi dari Bapa. Dua kerajaan ini menganut nilai yang berbeda-beda. Jadi di situ nilai-nilai Kristiani di dalam kerajaan dunia itu contohnya seperti apa? Ya, kekayaan, kedudukan, kehormatan, suka iri hati, balas dendam, itu adalah nilai-nilai kerajaan dunia. Kalau nilai-nilai kerajaan Allah itu contohnya seperti apa? Damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan dan lain-lain sebagainya. Dan saat ini kita akan membahas nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai-nilai kerajaan Allah, anak-anak bisa perhatikan dalam buku, yaitu pada halaman yang ke-76. Di situ ada nilai-nilai dalam kerajaan Allah, yaitu yang pertama, mengasihi Tuhan dan sesama. Ya, mengasihi Tuhan dan sesama. Mengasihi Tuhan dan sesama berarti peduli dan mau menolong sesama yang dilakukan tanpa memandang perbedaan. Lalu yang kedua, Rendah hati. ya, rendah hati. Ada yang bisa menjelaskan? Rendah hati adalah kebalikan dari agresivitas, arogansi, kesombongan, bertindak dengan kerendahan hati, menegaskan kebijaksanaan seseorang. Lalu yang ketiga, jujur. Di situ kejujuran merupakan nilai yang utama dalam Alkitab. Setelah kasih, kejujuran itu lawan katanya apa? Kebohongan. Lalu yang keempat, bermoral. Di sini hidup bermoral artinya menjaga tubuh dari percabulan, hidup benar dan berani berkata benar dan membela yang benar. Lalu yang kelima, bukan hati. Setiap orang memiliki sesuatu yang dapat disumbangkan bagi orang lain. Berupa apa saja? Uang, makanan, waktu. Itu perhatian. Itu bisa kita berikan kepada orang lain. Bantu orang lain. Lalu yang keenam, kata dan perbuatan sama. ya, kata dan perbuatan sama. Jika seseorang mengaku orang Kristen tapi tidak mempraktikkan ajaran agamanya, maka sesungguhnya dia adalah orang munafik. Lalu yang ketujuh, Jangan merasa diri paling benar. ya, jangan merasa diri paling benar. Seseorang tidak berhak untuk memandang rendah, menghakimi, menyalahgunakan atau mencoba untuk mengendalikan orang lain. Lalu yang kedelapan, Jangan mendendam. ya, jangan menyimpan dendam. Orang Kristen tidak boleh menyimpan dendam atau kemarahan. Bahkan Yesus katakan sebelum berdoa harus berdamai dengan sesama kita, baru kita berdoa. Lalu yang kesembilan, Mengampuni orang lain. mengampuni orang lain. Di sini yang menjadi contoh Yesus sebagai anak Allah, dia rela untuk ada di dalam dunia untuk mau mengampuni dosa manusia. Oleh karena itu
kita sebagai manusia yang merupakan ciptaan Allah, kita juga harus saling mengampuni satu terhadap yang lain. Berikut dari penjelasan yang sudah dijelaskan di sini, kita lihat pada Alkitab yaitu Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26. Dalam ayat ini mengajarkan kita bahwa kita adalah milik Kristus. Sehingga Tuhan menghendaki hidup kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan terus bekerja dan menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita. Jadi di sini Ibu akan memberikan LKPD kepada anak-anak untuk anak-anak bisa bentuk kelompok dan bisa mengerjakan soal ini, lalu setelah itu bisa dipresentasikan.
hasil diskusi dari kelompok 1 bisa presentasikan. Waktu dan kesempatan diberikan kepada kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Soal yang pertama, bacalah kitab yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Soal yang kedua, menuliskan nilai Kristiani yang kalian temukan dalam bacaan Galatia 5 ayat 22 sampai 26 ke dalam tabel berikut. Yang pertama, Galatia 5 ayat 22, jenis nilai Kristiani kasih. Yang kedua, Galatia 5 ayat 22, jenis nilai Kristiani sukacita. Yang ketiga, Galatia 5 ayat 22, jenis nilai Kristiani damai sejahtera. Yang keempat, Galatia 5 ayat 22, jenis nilai Kristiani kesabaran. Yang kelima, Galatia 5 ayat 22, jenis nilai Kristiani kemurahan. Yang keenam, Galatia 5 ayat 22, jenis nilai Kristiani kebaikan. Yang ketujuh, Galatia 5 ayat 22, jenis nilai Kristiani kelemahan yang buta. Yang kedelapan, Galatia 5 ayat 22, jenis nilai Kristiani usaha diri. Yang kesembilan, Galatia 5 ayat 23, jenis nilai Kristiani kesetiaan. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Ada pertanyaan? Pas. Ada pertanyaan? Pas. Ya. Terima kasih. Jadi kita berikan aplaus kepada hasil diskusi. Baik, dari hasil diskusi kelompok 1 itu di situ telah menjelaskan bahwa nilai-nilai Kristiani yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26. Di situ terdapat 9 buah roh. 9 buah roh yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, Kesabaran, kemurahan, kebaikan, ketenangan lembutan, penguasaan diri, kesetiaan. Iya, jadi itu 9 buah roh yang ada di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26 itu bukan hanya kita ucapkan saja, tetapi kita harus melakukan dalam kehidupan kita. Nah, di situ kita harus melakukan setiap buah-buah roh yang sudah kita ucapkan dan pelajari itu kita buat dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi nilai Kristiani adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh tiap orang Kristen untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan hidupnya berdasarkan ajaran Yesus Kristus. Dalam hidup dan pelayanannya, Yesus Kristus mengajarkan nilai-nilai yang menjadi panduan hidup orang beriman. Nilai-nilai itu tidak hanya diajarkan melalui kata-kata, tetapi juga harus dipraktikkan dalam kehidupan kita. Yesus sendiri ada di dalam dunia dia mempraktikkan itu. Contoh misalnya Yesus selalu menolong orang yang dalam keadaan susah. Orang yang dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Orang yang mati bisa dapat dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, tiap orang yang mengaku sebagai murid Kristus hendaknya mempraktikkan nilai-nilai Kristen dalam kehidupannya. Jadi dalam kehidupan perilaku kita setiap hari kita harus melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi
Dalam penjelasan mungkin ada yang belum paham, ada yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Berkaitan yang mewujudkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan, bagaimana cara mewujudkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan kita sehari-hari? Iya. Dalam berkaitan dengan nilai-nilai Kristiani, bagaimana cara melakukan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi contoh yang kita baru pelajari ada 9 nilai Kristiani dalam kerajaan Allah. Di situ yang pertama di situ bilang mengasihi Tuhan dan sesama. Di situ mengasihi Tuhan dan sesama berarti kita peduli dan menolong sesama yang dilakukan tanpa memandang berbagai perbedaan. Dan juga kalau kita mengasihi Tuhan, itu berarti kita harus menaati atau menuruti segala perintah yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Terutama di dalam 10 hukum itu kita harus mengikuti segala perintah yang ditetapkan oleh Tuhan kepada kita manusia. Itu berarti kita mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi sesama itu berarti kita harus selalu melihat orang-orang yang dalam keadaan susah, orang-orang yang dalam berkekurangan, itu kita harus membantu dan menolong mereka. Itu berarti kita telah melakukan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan kita setiap hari. Lalu ada lagi yang masih mau bertanya? Pas. Ya, baik. Jadi di sini dalam materi kita yang menjadi kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu dari inti pembelajaran yang kita pelajari hari ini, yaitu nilai Kristiani adalah nilai yang diajarkan Yesus melalui pengajarannya maupun praktik hidupnya. Yesus tidak hanya mengajarkan, tetapi ia melakukan dalam kehidupan setiap hari. Dia ada di dalam dunia, dia dapat mempraktikkan bagaimana kita bagaimana menolong orang yang dalam keadaan susah. Itu Tuhan Yesus lakukan sebagai contoh bagi kita. Sehingga di sini sebagai remaja Kristen, kita sebagai remaja Kristen memikul tanggung jawab untuk belajar memahami nilai-nilai Kristiani untuk bisa dapat menerapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Nilai-nilai Kristiani itu juga bersifat universal atau dapat diterapkan oleh semua orang karena merupakan nilai yang dibutuhkan oleh orang untuk hidup dalam damai sejahtera. Ya, itu saja yang pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita akan ada dalam pertemuan, tetapi kita masih membahas tentang nilai-nilai Kristiani yang menjadi pegangan hidup orang Kristen. Jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu minta salah satu siswa ada di depan untuk memimpin kita dalam sebuah pujian dan doa. Kamu berdiri.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah layani kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah layani kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kerana setia kami. Dari awal kami pada pelajaran pertama hingga berakhirnya dalam berjalan yang baik. Tuhan, sekarang saatnya kami akan beristirahat. Karena itu, Engkau bersama-sama dengan kami. Dari awal kami istirahat hingga kembali ke dalam ruangan dengan keadaan sehat dan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih kepada Abu yang telah memimpin kita dalam doa. Siap, hormat. Selamat pagi, Bu Guru. Terima kasih.